bisa hadir? Ada. Siapa? Nanya. Cuma satu orang? Ya. Oke, lanjut. Siapa? Berdiri. Bersiap. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Duduk. Mari kita berdoa menurut sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kita kelas. Oke, hari ini kita mata pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Oke, materi kita ada materinya adalah surat resmi dan surat pribadi. Yang diterapkan dalam bahasa hubungan teman-temannya. Kemarin bahasa Indonesia belajar apa materinya? Idiom. Apa idiomnya ringan tangan kemarin? Panjang tangan? Masih lupa ya? Ini materinya surat resmi dan surat pribadi. Oke, pada mata pelajaran kali ini mengenai surat resmi dan surat pribadi, nanti di akhir kita akan membuat mini proyek. Yang dimana proyeknya berkelompok. Ada nanti kelompok yang membuat surat pribadi dan ada yang membuat surat resmi. Nanti Bapak Detri kelompok mana yang menulis surat pribadi dan surat resmi. Kita akan belajar apa itu surat resmi dan apa itu surat pribadi. Sebelum itu ada yang di sini sudah pernah menerima atau membuat surat? Surat apa, Pak? Surat apa? Tentang apa isinya? Tentang oh, teman. Oh. Apa isinya? Kenapa? Kalau menerima surat ada? Surat dari sekolah enggak ada? Oke, sebelum kita memulai, apa itu surat? Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang masih digunakan di negeri ini. Seperti orang kita zaman-zaman dulu, yang belum ada HP, yang belum ada, pokoknya belum ada gadget lah. Orang itu menulis surat, mengirimkan, menanyakan kabar ke keluarga yang jauh seperti dari Medan di Jakarta melalui apa? Melalui surat dikirim oleh pos kan? Itu pun gak langsung ada balasannya kan, nunggu seminggu 2 minggu dulu. Jadi beruntunglah kita yang ada pada hidup di zaman sekarang, apa-apa serba canggih. Mau ngirim teks hari ini, detik kedua langsung dijawab. Oke, lanjut. Nah, adapun dalam bahasa Indonesia surat itu ada dibagi dua, itu surat pribadi dan surat resmi. Ada yang tahu apa itu surat resmi dan surat pribadi? Perbedaannya ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada tahu, mari kita belajar lebih dalam. Oke, sebelum kita lanjut membahas hal itu surat pribadi dan surat resmi, Bapak mau menayangkan satu video mengenai materi hari ini. Tolong disimak, nanti Bapak akan tunjuk beberapa orang untuk mengambil kesimpulannya. Kalau dia orang yang pelupa, tolong dicatat apa yang penting-penting, itu nanti yang dibuat jadi kesimpulannya. Oke? Satu, dua, tiga. Tolong perhatikan videonya, jangan ada yang ribut, jangan ada yang main-main di belakang. Cuma menyimak aja dari video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Contoh surat resmi antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan nota dinas. Ciri-ciri surat resmi.
Berikut adalah ciri-ciri surat resmi. 1. Terdapat kepala surat atau kop surat serta nama instansi atau lembaga pada bagian kepala surat. 2. Surat resmi memiliki nomor surat dan juga lampiran sebagai berkas pendukung. 3. Surat resmi menggunakan bahasa baku dan resmi serta dibuat dalam format tertentu. 4. Pada bagian surat terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. 5. Surat resmi harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang mengeluarkannya. Unsur-unsur surat resmi. Berikut adalah unsur-unsur surat resmi. 1. Kop surat atau kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran surat. 5. Perihal surat. 6. Tujuan surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Penutup surat. 10. Salam penutup. 11. Identitas pengirim. Contoh surat resmi. Berikut adalah contoh surat resmi. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi ditujukan ke perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Contoh surat pribadi adalah surat kepada teman atau saudara, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat undangan pesta. Ciri-ciri surat pribadi. Berikut adalah ciri-ciri surat pribadi. 1. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. 2. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat. 3. Salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya tidak resmi dan santai. 4. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi tersebut. Menggunakan bahasa baku jika sifatnya resmi dan menggunakan bahasa tidak baku jika sifatnya tidak resmi. 5. Format surat pribadi umumnya lebih bebas. Unsur-unsur surat pribadi. Berikut adalah unsur-unsur surat pribadi. 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Tujuan surat. 3. Salam pembuka. 4. Isi surat. 5. Salam penutup. 6. Identitas pengirim surat. Contoh surat pribadi. Berikut adalah contoh surat pribadi. Demikian penjelasan Oke, dari penjelasan video yang Bapak tampilkan tadi, ada yang tahu ada berapa unsur surat resmi? 11. Sama 11 apa aja? Ayo, ada yang bisa dijawab apa aja? Surat resmi? Ayo. Oke, terima kasih. Ternyata kalian memahami, menyimak video yang Bapak tampilkan tadi ya. Nah, sekarang untuk surat pribadi, ada yang tahu berapa unsur-unsur surat pribadi? Dan apa saja? Tepuk tangan untuk dari tadi kan kita kan belajar. Apa masih semangat apa gimana? Jenuh nggak? Masih konsentrasi nggak? Karena ini materi kita ini berat kali nih. Oke, untuk tes konsentrasi kita, Bapak mau SPG kita. SPG-nya seperti ini. Ada yang mungkin ada kalian yang pernah membuat yang udah tahu. Jadi gini, kalau abang bilang pagi ketuk sekali, kalau abang bilang siang ketuk 3 kali, ingat. Kalau abang bilang malam ketuk 2 kali.
Pagi berapa ketuk? 1. Siang? 3. Malam? 2. Kita mulai ya. Pagi. 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 Malam. Sampai 3 itu. Ingat, malam 2, siang 3. Oke, sekali lagi biar kita pegang. Biar kita nggak jenuh belajar ini. Pagi. 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 Siang. Pagi. 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 Siang. Malam. Udah, oke. Sepertinya kalian sangat konsentrasi. Oke, kita lanjut. Itu untuk SPT-nya. Jadi udah konsentrasi kan? Udah selesai kini sama materinya. Jadi surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk keperluan penting seperti antar sekolah, kantor, atau organisasi. Surat ini biasanya memakai bahasa yang sopan, terstruktur, ada strukturnya, nggak boleh terasa. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja struktur-struktur dari surat resmi tadi. Oke, ada pun struktur. Nah, di sini ada 11 struktur surat resmi. Adapun yang pertama kepala surat. Yang ini. Ini adalah dinamakan kepala surat. Oke. Adapun yang di pojok tanggal surat. Ini tanggal surat ini selalu di pojok atas kanan. Selalu di pojok atas kanan. Ingat, kalau surat resmi tanggalnya selalu di pojok kanan atas. Adapun yang ketiga nomor surat. Inilah nomor surat. Ini dari instansi pengirim. Nomor instansi pengirim, nomor suratnya. Adapun lampiran dan perihal. Ini lampiran satu berkas. Perihal undangan rapat orang tua. Biasanya rapat-rapat orang tua ini mungkin untuk penilaian kalian. Lulus apa enggaknya. Oke, adapun alamat tujuan. Yang alamatnya seperti ini. Yang terhormat. Yang terhormat orang tua atau wali murid kelas 5 SD Negeri 10 5288 Serotan di tempat. Oke, adapun dengan salam pembuka. Salam pembuka ini di surat resmi biasanya dimulai dengan hormat. Kalau nggak dengan hormat itu nggak nggak surat resmi. Harus dimulai dengan hormat. Dengan hormat. Dengan hormat sehubungan dengan akan dilaksanakan rapat ini. Gitu. Adapun ini surat ini dia sehubungan dengan akan dalam pembahasan persiapan ujian. Lanjut ke salam penutup. Salam penutup ini dimulai dengan demikian undangan ini. Demikian undangan ini. Hormat kami kepada sekolah terakhir 9 tanda tangan nama orang tua. Nah, adapun tanda tangan dan nama terang ini. Oh, ini kemarin Bapak buat karena ini tidak muat. Hormat kami kepala sekolah. Ini tanda tangan dan nama terang. Nama terangnya adalah nama kepala sekolahnya. Atau nama si pengirim. Nama instansi pengirimnya. Oke, sampai situ apa sudah paham tentang materi apa itu surat resmi? Ada yang belum? Ada yang lupa? Ada yang belum? Sudah paham? Sekarang kita lanjut materi dengan apa itu surat pribadi. Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan apa itu surat resmi. Ada yang tahu apa itu surat resmi? Oke, Kak. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan penting seperti antar sekolah, kantor, atau organisasi. Surat ini memakai bahasa yang sopan dan punya aturan penulis tertentu. Oke, ada berapa struktur surat resmi? Jelaskan apa aja? Bentuk surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, salam surat, salam pembuka, salam surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, identitas pengirim. Boleh tepuk tangan sama kakek sama Mas?
ditulis untuk kepentingan pribadi. Misalnya untuk teman, saudara, dan isinya biasanya itu bahasanya bisa tidak sopan. Contohnya ucapan ulang tahun, ucapan apa ya? Ucapan selamat karena temannya naik juara kelas. Itu biasanya. Dan surat pribadi tidak harus mengikuti aturan resmi seperti surat resmi tadi. Oke, adapun struktur dari surat pribadi ini ada 7. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal. Ini langsung dimulai dengan tempat dan tanggal. Gak usah lagi memakai kop surat yang seperti surat resmi. Itu perbedaannya. Perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Oke, yang kedua ada salam pembuka. Salam pembuka tadi surat resmi itu dimulai dengan apa tadi? Ada yang tahu? Dengan hormat. Ya, dengan hormat. Nah, berbeda dengan di surat pribadi ini. Salam pembukanya dibuka dengan hailani. Contohnya hailani atau hai semuanya pun boleh, terserah. Satu. Oke, ada pun paragraf pembukanya dimulai dengan apa kabar kamu dipancing. Contohnya seperti itu. Langsung menanyakan kabar. Tidak seperti surat pribadi tadi harus menggunakan bahasa baku. Oke, ada pun paragraf isinya. Lanjut ke paragraf penutup. Ada paragraf penutupnya sampai jumpa, berbeda dengan surat resmi. Surat resmi tadi apa? Salam penutupnya. Apa? Enggak, isinya. Selamat siang. Salam hormat. Enggak. Oh iya, salam hormat boleh. Demikian juga boleh. Oke, terus nama pengirimnya. Dan bedanya salah satu perbedaan surat resmi dan surat pribadi itu adalah di surat resmi itu harus ada tanda tangan si pengirim, sedangkan di surat pribadi nggak perlu menggunakan tanda tangan. Oke, Oke, sekarang kita lanjut materi perbedaan surat resmi dan surat pribadi dari 4 aspek. Nah, sebelum itu, tadi kan Bapak sudah menerangkan apa itu surat pribadi dan strukturnya. Kira-kira ada yang sudah paham? Apa itu surat pribadi dan strukturnya? Boleh Sisi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi. Oke, betul. Ada pun strukturnya ada yang tahu? Struktur dari surat pribadi. Ayo Aska, ada berapa? Ada 7. Ya, apa aja? Tempat tanggal, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, nama pengirim. Benarkah itu? Ya, tepuk tangan. Sama semua juga. Oke, ada pun perbedaan surat resmi dan surat pribadi dari aspek bahasa. Seperti yang sudah kita pelajari dari surat resmi, bahasanya harus baku, sopan, formal, dan standar tertentu standar. Adapun surat dinas undangan resmi dan pemberitahuan. Berbeda dengan pribadi. Pribadi bahasanya tidak baku, bebas tergantung si penulis. Adapun personal bisa keluarga, sahabat atau yang lain-lain. 4, ada ucapan, kabar pribadi, dan cerita. Oke, sampai di sini materi kita. Nah, sekarang kita akan buatkan 4 kelompok kecil. Kita mau buat mini proyek. Di mana proyek ini ada nanti 2 kelompok yang menulis surat pribadi, 2 kelompok menulis surat resmi, sesuai dengan struktur yang Bapak jelaskan tadi. Oke, Bapak lakukan aja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ini membuat surat resmi, pribadi, pribadi. Nanti untuk waktunya boleh cukup 10 menit. Ini kelompok 1 ini membuat surat resmi dengan struktur yang Bapak ajarkan tadi. Yang ini surat pribadi. Boleh temanya, boleh bebas ini tentang ulang tahun. Ulang tahun si Bintis lah buat. Ini juga resmi.
resmi bebas apa? Oh, undangan orang tua untuk ujian dunia nanti. Nah, ini ya. Ini juga. Ini untuk undangan si Birkis tadi. Oke. Nanti yang paling bagus di surat resmi dan surat pribadi, satu nanti Bapak minta nanti untuk bawa ke kertas lembar aja. Satu orang. Enggak, satu kelompok. Satu kelompok. Ke kampus. Yang bagus nanti bawa ke kampus. Oke. Ini surat resmi. Temanya undangan orang tua atau wali. Ini untuk ulang tahun si Birkis, sama juga temanya orang tua, undangan orang tua, surat pribadi membuat ulang tahun si Birkis. Resmi. Oke. Surat pribadi. Namanya boleh. Resmi. Oke, sekian untuk materi kita dari surat resmi dan surat pribadi. Kira-kira Bapak harap semua sudah paham kan? Oke. Selamat siang.